Halo semua, selamat datang. Di sini kami dari kelompok 1 kelas D akan mempresentasikan mengenai mata kuliah evaluasi proyek. Di sini kami kelompok 1 beranggotakan yang pertama ada Ainina Ratnadewati dengan NIM F01119009. Kemudian ada saya sendiri Devika Diakusumawati dengan NIM F01199038. Lalu ada Nimas Milenia dengan NIM F01199098. Selanjutnya ada Ninda Alfiani dengan NIM F01199099 dan yang terakhir ada Utami Nur Hidayah dengan NIM F01119139. Sebenarnya apa sih yang akan kita bahas dalam video ini? Nah, di sini kita mau membahas tentang analisis kelayakan proyek dari pembangunan gedung kantor kecamatan di Kabupaten Sragen. Untuk pembahasan pertama, di sini kita akan membahas mengenai latar belakang kenapa sih perlunya analisis kelayakan proyek. Jadi, dalam manajemen proyek itu selalu diungkapkan bahwa suatu proyek dalam pelaksanaannya harus memenuhi 3 kriteria. 3 kriteria itu terdiri dari yang pertama ada biaya proyek, kemudian mutu pekerjaan, dan yang ketiga waktu penyelesaian pekerjaan. Namun, hal yang utama dalam sebuah kegiatan proyek adalah masalah pendanaan atau biaya proyek. Sehingga, bila biaya kegiatan proyek tersedia dengan cukup, maka kegiatan proyek dari awal hingga akhir proyek akan berjalan dengan lancar. Namun sebaliknya, apabila biaya tersebut kurang, maka akan terjadi banyak hambatan untuk menjalankan proyek tersebut. Misalnya saja mutu pekerjaan akan kurang dari standar yang ditentukan. Waktu pekerjaan akan terlambat dan akan timbul masalah yang lainnya. Oleh karena itu, analisis anggaran biaya suatu proyek harus dibuat lebih dulu sebelum proyek tersebut dilaksanakan. Nah, dalam video ini kita akan membahas analisis kelayakan proyek gedung kantor kecamatan di Sragen. Gedung perkantoran merupakan tempat untuk melaksanakan aktivitas perekonomian. Pekerjaan utama dalam sebuah perkantoran adalah kegiatan penanganan informasi dan kegiatan manajemen serta pengambilan sebuah keputusan berdasarkan informasi yang ada. Hal tersebut tentu akan mengakibatkan perbedaan variasi ukuran sebuah kantor berdasarkan manajemen, struktur organisasi, dan teknologi. Oleh karena itu, dalam merencanakan gedung perkantoran perlu perencanaan yang matang. Hal ini perlu ditinjau dari segi keamanan, biaya, kegunaan, dan jasa yang tersedia. Pada umumnya, ruang kerja gedung perkantoran tidak berpindah-pindah karena telah dilengkapi dengan fasilitas penunjang kegiatan seperti ruang mesin, ruang arsip, kantin, aula, dan aktivitas penunjang lainnya. Sehingga dalam membangun sebuah proyek harus memperhatikan kenyamanan dan keamanan. Pembangunan gedung dengan 1 basement dan 2 lantai dibuat karena semakin berkembangnya kota Sragen dengan diikuti banyaknya investasi yang masuk, sehingga dibutuhkan ruang kerja kantor yang lebih memadai. Analisis ini akan memfokuskan pada pembangunan gedung kantor kecamatan di Kabupaten Sragen. Dasar teori kelayakan proyek. Proyek merupakan suatu keseluruhan kegiatan yang menggunakan beberapa sumber agar menghasilkan manfaat, atau dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan dengan sejumlah pengeluaran biaya dengan harapan dapat mendapatkan hasil pada waktu yang akan datang dan dapat direncanakan, dibiayai, serta dilaksanakan sebagai satu unit. Adapun kegiatan suatu proyek selalu bertujuan untuk mencapai suatu tujuan, yang mana baik biaya maupun hasilnya dapat diukur. Menurut Soeharto tahun 1997, studi kelayakan proyek merupakan pengkajian yang bersifat menyeluruh dan mencoba menyoroti segala aspek kelayakan proyek atau investasi. Pada umumnya, studi kelayakan proyek akan menyangkut 3 aspek. Yang pertama adalah manfaat ekonomis proyek tersebut bagi proyek itu sendiri, atau manfaat finansial. Proyek tersebut akan dipandang cukup menguntungkan apabila dibandingkan dengan risiko proyek tersebut. Yang kedua, manfaat ekonomis proyek tersebut bagi proyek itu dilaksanakan,
atau manfaat ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan manfaat ekonomi makro bagi suatu negara. Yang ketiga, manfaat sosial proyek tersebut bagi masyarakat sekitar proyek tersebut. Ini merupakan studi yang relatif paling sulit dilakukan. Tujuan dilaksanakan studi kelayakan proyek yaitu dilihat bahwa proyek investasi umumnya membutuhkan dana yang cukup besar dan berdampak pada perusahaan dalam jangka panjang. Yang selanjutnya adalah metode perhitungan analisis kelayakan proyek atau investasi. Yang pertama adalah Net Present Value atau NPV. NPV merupakan jumlah dari keseluruhan manfaat atau benefit dikurangi dengan keseluruhan biaya atau cost pada suatu titik waktu yang sama. Yang kedua, rasio B per C. BCR merupakan perbandingan antara nilai ekuivalen dari benefit atau manfaat dengan nilai ekuivalen dari cost atau biaya pada suatu titik waktu yang sama. Metode perhitungan yang ketiga ada IRR. IRR dihitung atas dasar pendapatan per tahun bersih dan total investasi yang diperlukan. Metode perhitungan yang keempat adalah metode payback period. Metode payback period merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu atau periode pengembalian investasi suatu usaha atau proyek. Analisis kelayakan finansial. Pada pembangunan gedung Kecamatan Sragen, biaya investasi total yang dibutuhkan adalah Rp1.659.072.510. Secara rinci, investasi awal pembangunan gedung Kecamatan Sragen dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu pekerjaan pembangunan gedung kantor kecamatan, lokasi berada di Kabupaten Sragen, dan tahun pelaksanaan yaitu tahun 2012. Uraian pekerjaan dan anggaran dapat dilihat pada tabel di samping. Dengan uraian, yang pertama lantai basement meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan plesteran, dan pekerjaan beton. Kemudian yang kedua ada pekerjaan lantai 1, meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan dan plesteran, pekerjaan kayu dan atap, pekerjaan penggantung, kunci dan kaca, pekerjaan listrik, pekerjaan sanitasi, dan pekerjaan cat-catan. Kemudian yang ketiga ada pekerjaan lantai 2, yang meliputi pekerjaan beton, pekerjaan pasangan dan plesteran, pekerjaan kayu dan atap, pekerjaan penggantung, pengunci, dan kaca, pekerjaan listrik, pekerjaan sanitasi, dan pekerjaan cat-catan. Dengan total jumlah nominal Rp1.380.460.424,93 ditambah dengan biaya tak langsung Rp276.512.84,99. Dengan total seluruh biaya investasi Rp1.659.072.509,92. Untuk biaya operasional dapat dilihat pada tabel di atas dengan uraian yang pertama gaji karyawan honorer dengan total Rp57.600.000. Kemudian ada biaya penyediaan alat komunikasi air dan listrik dengan total Rp4.800.000. Yang ketiga ada biaya penyediaan peralatan kantor dengan total Rp1.800.000. Kemudian ada biaya pemeliharaan rutin gedung dan kantor dengan total Rp6 juta. Kemudian ada biaya kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan pelayanan dengan total Rp3.200.000. Dan yang terakhir ada biaya surat menyurat dengan total Rp6 juta. Total keseluruhan dari biaya operasional mencapai Rp79.400.000. Dalam menganalisis kelayakan suatu proyek, selain dibutuhkan biaya investasi dan biaya operasional, diperlukan pula biaya manfaat. Biaya manfaat adalah manfaat yang diberikan ketika sebuah bangunan didirikan.
Manfaat biasanya diukur dengan pendapatan. Gedung Kecamatan Sragen sejatinya berbasis pelayanan masyarakat dan tidak bersifat revenueable. Namun, perhitungan biaya manfaat Gedung Kecamatan Sragen bisa dilihat dari sewa gedung yang dilakukan masyarakat untuk keperluan pribadi dan pengurangan anggaran sewa tempat ketika gedung diperbaiki. Secara rinci, perhitungan dari biaya manfaat adalah sebagai berikut. Analisis kelayakan finansial yang pertama adalah NPV atau Net Present Value. NPV adalah jumlah keseluruhan manfaat atau benefit yang dikurangi dengan biaya atau cost. Dari perhitungan NPV pembangunan gedung kecamatan di Sragen menunjukkan sebesar Rp61.235.270. Hal ini menunjukkan jika NPV lebih dari 0, maka pembangunan gedung kecamatan Sragen menguntungkan dan layak untuk dijalankan. Analisis finansial kelayakan yang kedua adalah rasio benefit dan cost. Benefit cost ratio adalah perbandingan antara nilai ekuivalen dari benefit dengan nilai ekuivalen dari cost. Benefit yang diperoleh dari pembangunan gedung adalah 1,2 kali lipat dari cost yang dikeluarkan. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan gedung kecamatan Sragen layak untuk dilakukan karena benefit yang dihasilkan lebih dari 1. Analisis finansial kelayakan yang ketiga adalah IRR. IRR dihitung atas dasar pendapatan per tahun bersih dan total investasi yang diperlukan. IRR yang diperoleh yaitu sebesar 12,05%. Artinya, proyek pembangunan gedung kecamatan Sragen layak dilaksanakan karena nilai IRR yaitu 12,05% lebih besar dari suku bunga yang berlaku yaitu 12%. Payback period atau PP menunjukkan bahwa pengembalian modal awal proyek pembangunan gedung kecamatan Sragen selama 4 tahun 8 bulan 5 hari. Hal tersebut menandakan bahwa proyek tersebut layak untuk dikembangkan karena pengembalian modal kurang dari periode proyek yaitu 20 tahun. Kesimpulan, dilihat dari perhitungan analisis finansial NPV, hasil tabel menunjukkan net present value sebesar Rp61.235.270. Hal tersebut menunjukkan jika NPV lebih besar dari 0, maka pembangunan gedung kecamatan Sragen menguntungkan dan layak untuk dijalankan. Benefit yang diperoleh yaitu 1,021115 kali lipat dari kos yang dikeluarkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan gedung kecamatan Sragen yang dilakukan layak untuk dilaksanakan karena benefit yang dihasilkan lebih dari 1. Selanjutnya, perhitungan IRR diperoleh yaitu sebesar 12,05%. Artinya, proyek pembangunan gedung kecamatan Sragen layak dilaksanakan karena nilai IRR yaitu 12,05% lebih besar dari suku bunga yang berlaku yaitu 12%. Payback period atau PP menunjukkan bahwa pengembalian modal awal proyek pembangunan gedung kecamatan Sragen selama 4 tahun 8 bulan 5 hari. Hal tersebut menandakan bahwa proyek tersebut layak untuk dikembangkan karena pengembalian modal kurang dari periode proyek yaitu 20 tahun. Kemudian kesimpulan akhirnya, berdasarkan perhitungan analisis kelayakan finansial tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan proyek gedung kantor Kecamatan Sragen layak untuk dijalankan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menyaksikan penayangan video analisis kelayakan proyek pembangunan gedung kantor Kecamatan Sragen. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan.